Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qudumi ala fardis samad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, Allah memilih Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpinnya para hari. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinannya para hari? Yang pertama, karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwa dengan membaca Al-Qur'an maka otomatis kita membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada kisah-kisah, dan kita bisa mengambil iktibar yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan ini pula lah yang sebagian orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab, di mana doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aina 'ala siyam wal qiyam wa mudarasatil Qur'an. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, dan tolonglah kami untuk bisa melaksanakan puasa di dalamnya. Kemudian tolonglah kami juga untuk bisa bertadarus Al-Qur'an. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "In aradtum aisha syuhada," jika kalian ingin hidup bahagia, wa mauta syuhada, dan mati dalam keadaan mati syahid, mati seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal najata yaumal hasyri, dan memperoleh keselamatan nanti pada hari kiamat, pada hari dikumpulkannya manusia, wal huda minadh dhalalah, dan mendapatkan petunjuk di saat orang-orang tersesat, maka kuncinya adalah fa'adimu tilawatil Qur'an, maka dawamkanlah untuk membaca Al-Qur'an. Kalau di bulan lain kita tidak mampu untuk membaca 1 juz, 2 juz, maka di bulan inilah kesempatan kita. Karena hampir kebanyakan orang mereka bertadarus Al-Qur'an. Maka wajar jika bulan ini dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur, dikarenakan bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua,
para pemirsa yang berbahagia. Yang kedua, dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur oleh karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang nilainya kalau kita beribadah lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun. Dan kita sudah maklum malam itu adalah Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam di mana kalau kita beramal maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut Imam Ghazali bahwa jika kita ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita bisa mendapatinya di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, atau malam ke-29. Maka sebagai hamba yang banyak dosanya dan sedikit amalnya, maka kita kaum muslimin berharap, dan mungkin para pemirsa berharap kita bertemu dengan malam yang mulia itu, yaitu malam-malam Qadar. Meskipun berada di malam-malam ganjil pada akhir daripada bulan suci Ramadan, tapi kita harus memulainya sejak awal bulan suci Ramadan. Kita jaga sholat berjamaahnya, kita jaga sholat tarawihnya, kita perbanyak sedekah, kita melakukan banyak kebaikan, meninggalkan segala macam keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan tersebut, Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Wajar jika malam ini disebut, jika bulan ini disebut sebagai Sayyidus Syuhur, malam kemuliaan. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur oleh karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun bila kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan panggilan iman dan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita untuk bisa kita memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak amal soleh untuk bertemu dengan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan berpuasa secara sempurna dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.